Selamat malam kawan-kawan bercerita, kembali lagi bersama saya Sarah Monica dalam acara Bercerita, berbagi cerita di balik berita. Malam ini kita akan berbincang mengenai seni rupa, ya. Jadi bagaimana nasib seni rupa di tengah pandemi. Nah, narasumber kali ini adalah seorang seniman yang berdomisili di Yogyakarta bernama Pak Nasirun. Dengan beliau kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih kira-kira perubahan dalam bisnis seni rupa atau pergulatan seniman di tengah pandemi ini. Dan tentunya tidak akan kalah menariknya dengan episode bercerita sebelumnya. Jadi saya akan mengundang Pak Nasirun segera dalam live ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kawan-kawan untuk follow IG kami di @beritabaruko dan juga channel YouTube kami di @beritabaruko. Like and subscribe karena semua video-video hasil live kami akan disajikan kembali di dalam kanal YouTube tersebut. Jadi jangan lupa ya, like and subscribe @beritabaruko. Yuk langsung saja kita panggil Pak Nasirun ke dalam live ini. Ya, Halo Pak. ternyata. Aduh, Ya. mohon maaf ini. Pak Sarah ya. Biasa. Ya, Pak, jadi gini, temanya itu kan tentang nasib seni rupa di tengah pandemi. Nah, saya mau Pak Nasirun sharing-sharing aja sih mengenai gimana kira-kira kesan Pak Nasirun ketika pertama kali menghadapi ya pandemi ini, karena semua orang pasti shock ya dari 4 bulan terakhir. Dan saya mau tahu gimana Pak Nasirun sendiri kesannya dalam situasi seperti ini. Kalau saya tidak shock, tapi saya merenung pertama kali. Iya, Merenung ya. lalu saya jadi objek, jadi raga saya menjadi objek sebagai media, pikiran saya bertanya, batin saya menjawab. Jadi, tapi saya memang biasa juga berkelakar, apakah ini manusia kemarin miliaran manusia di seluruh dunia merenung semua. Akhirnya ketika alam mengajak kita merenung, jadi kayaknya semuanya bingung semua. Ya. Bingung semua. Bingung semua ya. Karena memang kan selama pandemi ini mau tidak mau semua aktivitas pekerjaan dan juga tiap orang itu memang dipaksa untuk bertahan di rumah kan ya. Termasuk juga aktivitas seni. Dan kita tahu sendiri bahwa Yogyakarta itu menjadi salah satu kota seni yang padat lah ya untuk kegiatan-kegiatan seninya. Katakanlah sebagai denyut seni yang ada di Indonesia itu di Yogyakarta, Pak. Iya. Dalam situasi seperti ini bagaimana? Iya, jadi menurut Pak Nasirun. Untung ya kita punya ruh ya yang namanya kegotong royongan, saya kira yang luar biasa dari Jogja. Dan apalagi orang Jogja sendiri, saya kira masyarakat Jogja udah tahu lah dengan konsep mangan tidak makan kumpul dan sebagainya. Ya itu yang menarik. Jadi akhirnya seniman dalam satu payung kesenian betul-betul lebur ya untuk kolaborasi. Ada ide-ide besar dari teman. Saya mencoba juga untuk kolaborasi dengan Dalang Seno dan alhamdulillah juga dapat dana, dan dana ini bisa dibagikan juga tidak hanya untuk seni rupa, tapi seni rupa menyumbang kepada seni pertunjukan. Dalang Seno juga mengikhlaskan sebagian hasil live streamingnya untuk seni rupa. Saya kira ini kebudayaan, saya kira. Jadi bagaimana dalam situasi pandemi ini hanya bedalah cara berkaryanya mungkin. Jadi awal-awalnya ada kolaborasi, ada memikirkan bagaimana berbagi. Jadi yang menarik dari Jogja itu. Ya, menarik sekali ya mengetahui bahwa ternyata dalam situasi seperti ini kita justru kan didorong untuk berbagi ya Pak, dan kegotong royongan itu semakin membudaya. Tapi saya penasaran nih, kira-kira dalam bentuk apa sih kolaborasinya seni rupa dengan seni pertunjukan itu yang dijalani oleh Pak Nasirun? Ya, jadi live streamingnya Dalang Seno dengan seperangkat gamelannya, dengan sindenya.
Lalu saya merespon apa yang diceritakan oleh Dalang Seno itu. Dan menarik, Dalang Seno di situ juga tidak hanya memikirkan pandeminya ataupun dia mungkin merasa senyap, tapi di situ ada lakon yang menarik dari bagaimana berdoa lewat diiringi gamelan. Jadi itu karya Sunan Kalijaga, ada Kidung Rimekso Inggongi. Jadi saya kira secara visual, iya, jadi justru saya itu beruntung. Jadi walaupun mungkin beruntungnya saya bisa terinspirasi langsung dari peristiwa yang pagelaran oleh Dalang Seno itu. Dan uniknya, di luar dugaan, pertama kali orang yang istilahnya ingin berbagi, melelang karya saya adalah orang Indonesia yang tinggal di Kanada. Oke. Ya, jadi mulai angka ya terjangkau, naik-naik, dan akhirnya ada hamba Tuhan yang tidak mau disebut namanya, yang akhirnya dia terketuk hatinya untuk berbagi itu. Saya kira ini ada kesempatan lah ya, momentum pandemi ini untuk bagaimana kita merenung, latihan berdoa, dan berbagi. Ya. Kalau ini Pak, dari secara keseluruhan gitu, yang Bapak ketahui mengenai perubahan pola bisnis nih Pak dalam seni rupa, seperti apa sih Pak Nasirun? Karena kan kita tidak bisa lagi mengadakan pameran dan orang-orang tidak bisa datang ke galeri maupun para kolektor itu sendiri juga. Pasti kan mereka menahan diri untuk tidak menuju sebuah kerumunan gitulah untuk menghindari corona. Iya, mungkin kawan-kawan mungkin ada apa namanya ya lewat online ya mungkin ya. Kalau saya pribadi sebelum ada pandemi memang saya mencoba tidak hanya bersandar pada satu lukisan. Jadi relativitas ini saya pikir, kalau saya pribadi bukan bermaksud menggurui, jadi apapun yang sebagai kreator saya dari mulai membatik, membuat carving, membuat merchandise, membuat lukisan yang terjangkau, dan dari mulai yang kecil sampai yang mungkin standar lah ukurannya itu ada saja sih ya. Mungkin sekarang malah saya dihidupi di pandemi ini dengan karya-karya merchandise itu. Jadi di samping Pak Nasirun berkarya dengan melukis, tapi juga membuat berbagai karya craft lainnya ya Pak? Iya, entah itu dengan batik dan kerajinan lainnya. Ya, dan itu pun menarik karena aku juga bisa berbagi dengan pembatik, dengan bahkan ada cerita ada peristiwa yang mungkin sebelum ditanyakan saya jawab duluan. Tadi saya baca tadi peristiwa yang paling dahsyat itu ya. Bocoran nih. Tadi bocorannya ya. Jadi sebelum sebelum Presiden mengumumkan 2 hari awal kita menghadapi situasi yang luar biasa itu, ada peristiwa luar biasa. Jadi apa itu? 2 hari sebelum kita ada saudara kita yang kena virus corona itu di Jakarta itu, persis 2 hari itu ada orang India yang mau pulang ke negaranya itu, lalu menanyakan lewat online dulu. Saya nggak ngerti online itu apa itu loh. Dia ingin melihat satu karya dan saya punya ingatan Ramadan yang lalu itu tentang misteri padusan itu. Terus nggak tahu komunikasinya lewat email dan ya. Misteri apa Pak? Padusan. Misteri apa nama judul karyanya? Padusan. Padusan. Iya. Dan itu dikoleksi sama beliau, padahal belum pernah ketemu. Dan iya. aku pikir ada sesuatu yang
yang tidak bisa kita pikirkan oleh logika ya. Nah, tentunya bisa sebagian juga untuk belajar berbagi juga gitu loh. Dan beruntungnya juga Iya. Jadi, dalam suasana halo. yang ya, dan kita juga diuntungkan awal pandemi ini adalah ya itu jadi menjadi Halo, saya nggak tahu kenapa saya ini baru pertama kali loh Pak, saya live di bercerita terus sinyalnya kayak gini. Apa saya kurang sajen gitu ya ke Pak Nasirun? Biasa lancar-lancar aja loh. Heran ini. kemarin juga lancar. Mohon doanya dulu ya kawan-kawan. Iya. Aduh, ya Pak. Oke, lanjut. Ini Pak, jadi selama di pandemi ini Pak Nasirun sudah berkarya apa saja kira-kira? Pertama saya melukiskan tentang bola dunia karena pada waktu itu kebetulan saya terinspirasi jauh sebelum adanya pandemi itu pidato Ibu Sri Mulyani tentang pentingnya spiritual dan kebudayaan. Konon kata beliau bahwa 9 miliar penduduk dunia tanpa ada nilai-nilai kebudayaan dan spiritual tidak bedanya ya robot yang punya intelektualitas dan punya cita rasa kesenian aja gitu loh. Nah yang mengkhawatirkan itu mewarnai jagat kecil kita. Nah itu yang pertama kali. Terus sebenarnya dari awal mulai pandemi saya udah menulis menulis tentang ya apa yang peristiwa terjadi itu saya selalu tulis. Lalu karena Josephine waktu itu kampungnya di lockdown, jadi kita melacaknya lewat dunia maya itu. Yang sampai hari ini lewat internet ya? Ya, saya bikin kolas yang nggak tahu sampai kapan lukisan itu selesai. Dan sekarang udah sejauh mana Pak kolasenya? 14 meter udah selesai sebenarnya. Iya. 14 meter ya? Kali 3 ya. Cuman perlambang ini masih terus menerus, jadi tidak pernah kebayang. Jadi kemarin di Taiwan ada patung yang dicopot maskernya, ada di Rio de Janeiro misa yang fotonya ditempel. Jadi itu terus akan saya coba untuk membaca tanda-tanda ini. Dan jadi Pak Nasirun kurang lebih seperti capture berbagai fenomena yang ada di dunia terkait dengan pandemi gitu ya Pak, selama masa pandemi ini. Dan barangkali ini ada kitab menarik. Apa itu Pak? Coba jadi lebih jauh. Ini di tahun 62 Nasar pernah ke Jogja. Sebenarnya itu cerita dari almarhum Pak Fajar Siddiq. Lalu Pak Fajar itu cerita bagaimana Nasar yang saya kira sebelum ada lockdown, sebelum ada pandemi, dia hidup dalam kesunyian itu. Dan datang ke Jogja, dia masuk ke Asri, membawa meminjam atau membeli, meminjam saya kira, perpustakaan Asri itu. Ya. Bukunya Modigliani, dan ini juga masih ada peminjamannya. Dan wah gila. Iya, ini agak gila dikit memang.
Dan Iya. saya akhirnya merasa settle, sebenarnya ini semua seniman harus settle bahwa Nasar memberikan Iya. pelajaran pada jam 10 pagi dia akan ke Asdrafi, Mm-mm. tapi salah jalan, uang pasti Mm-mm. tipis. Nasar berharap ketemu orang. Dia mencatat itu Pak dalam buku tersebut. Gila. Ini catatan sejarah ini. Dan yang menarik bahwa berharap ketemu orang, sedangkan kita di era pandemi ini kita sudah kenal banyak Piranti Lunak, sudah bisa kita googling tentang galeri, dan kita juga sudah punya hubungan dengan patron-patron atau pencinta seni. Dan Nasar belum menemukan itu. Terus dia tulis, bisa tolonglah sedikit. Dan sampai akhir, dan di sini adalah Nasar menafsir banyak sekali karya-karya Modigliani yang saya kira menarik ya. Sebagai rangsangan sampai perjalanan akhirnya di Tugu jam 5 sore ya. Jadi ini juga panduan ya, panduan apa yang bisa saya dapatkan dari buku itu. Jadi Pak Nasirun terinspirasi dengan cara Nasar merespon ya. Satu hal itu, tapi memang sebelum pandemi pun saya kan mungkin Sarah tahu bahwa saya banyak sekali untuk ketemu dengan para guru saya, dengan dosen saya, dengan seniman otodidak. Jadi saya nggak peduli ya itu terkenal atau tidak terkenal. Nah, di sana saya kira kita sudah ini dalam suasana yang sekarang ini, mereka sudah sunyi udah lama sama dan mewariskan apa sih banyak. Apa yang paling mewariskan banyak hal saya kira. Mewariskan banyak apa Pak? Ya banyak hal ya, mamanya bagaimana semangat mereka, bagaimana sikap. Nah, Pak Nasirun tadi bilang bahwa banyak sekali guru-guru Pak Nasirun, baik itu seniman otodidak yang punya nama maupun tidak punya nama. Ya, jadi seperti sudah di PW, saya kira seniman otodidak yang banget tuh. Tapi dia seorang Katolik ya. Pak Nasirun. Ya. Ya, jadi seperti sudah di PW yang punya semangat ingin membangun kebudayaan dengan latar belakang dia seorang Katolik dan ikut mewarnai bahwa kaligrafi di zaman itu dia melukiskan dengan bahasa Jawa yang saya kira mengambil dari Alkitab. Saya bisa bayangkan bahwa kaligrafi ini mungkin Indonesia kan multi spiritual, multikultural yang saya kira bisa menjadi warisan yang luar biasa. Ya. Dan luar biasa. Diskusi yang sampai jam 3 pagi, Nasar kebetulan di Jogja hanya bikin sketch satu orang, itu Fajar Siddiq. Ya. Itu sketsa Nasar tentang Fajar Siddiq. Karena di dialog sampai jam 3 pagi. Dan Pak Fajar cerita jauh sebelumnya. Ya, dan kita lacak pada waktu itu ketemu. Ya. Barangkali ini memberikan semangat. Dan beruntung sekali Pak Nasirun punya itu ya. Iya, punya warisan sejarah itu beruntung sekali. Ya. Jadi punya kitab panduan, kitab kebudayaan. Jauh sebelum pandemi. Iya. Menarik ya mengetahui bahwa seniman-seniman dulu sudah melakukan katakanlah semacam perenungan dalam berkarya, dan sebenarnya justru di situasi seperti sekarang itu adalah momen yang sangat berharga ya Pak, karena tiap manusia jadi bisa
kembali ke dalam dirinya, kira-kira seperti itu, Ya, dan yang saya melakukan kira ya refleksi. di akhir Ramadan saya kira saya mendengarkan sebuah tausiah yang luar biasa dari Profesor Nasaruddin Umar. Jadi ini kita sudah waktunya Mm-mm. memang kesempatan untuk mudik di kampung ruhaniyah barangkali. Dari hal ini saya kira Mm-mm. tergantung nanti kita diberi anugerah apa sebenarnya dalam suasana pandemi ini. Kita orang timur punya kebakatan apa? Kalau istiqomah belum nyampe ya kita Mm-mm. senang lah untuk moga-moga ini sebuah sebuah apa ya jalan yang terbaik untuk merenungkan, untuk berproses ya, yang nanti ujungnya Ya. saya tidak tahu ya apa nanti bisa Mm. dapat labeling dari proses kreatifnya di era ini. Mungkin Mm-mm. mungkin ini ya saya juga coba meraba-raba dengan pikiran saya karena mungkin kita kemarin Ya. mungkin uh, punya sandaran pada profesi dulu, sandaran pada profesi yang mana Mm-mm. mungkin sekarang ketika suasana itu off semua, akhirnya kita Mm. punya rasa agak bingung lagi dulu. Jadi mungkin ketika kita Ya. melukis, barangkali harapannya apa yang kita inginkan, padahal mungkin pencinta seni saat ini juga sama bingungnya, kira-kira begitu loh. Ya. Iya. Ya, katakanlah orang yang kemarin apapun profesinya, entah dia karyawan atau seniman atau bahkan pejabat sekalipun gitu, pasti kan dalam kondisi yang gamang karena perubahan ini ya Pak, perubahan yang sangat drastis. Apalagi orang yang semata-mata menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tertentu gitu. Dan akhirnya di situasi seperti ini kehilangan pekerjaannya. Itu saya kira ya, Jadinya ya, ya ya. Tapi kan ya. apakah kita terus-menerus kita ratapi persoalan itu dulu? Apakah kita tuh Ya, bangkit untuk tetap betul. lebih semangat kita berkarya? Tentu ya. Mm-mm. Uh, Perenungan ini menjadi melebar. Kalau dulu mungkin uh, 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 ya mungkin kita pikirkan lebih. Kalaupun kita tidak punya banyak uang, aku pikirkan sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Jadi karena disadari banget Mm-mm. bahwa itu anugerah ya kita tetap berproses di sana. Nah, mungkin dibagi ya, ya itu tadi mungkin ya tanpa sadar sekarang jadi ada manajemen ekonomi juga gitu loh untuk kehidupannya. Tapi ada satu Iya, yang ya, menarik di benar-benar. Jogja akhir-akhir ini itu Apa itu, Pak? ada banyak seniman yang juga istrinya mulai berdagang dulu. Iya. Wah, jadi ini ya, saling mendukung satu sama Iya, lain. kalau Subang nggak ada Gitu. pandemi nggak dagang-dagang loh ini, ada yang jualan. Lah celakanya saya jadi Iya, iya, iya. konsumtif sekali. Jadi ada yang nawarin ya Pak tempe, beli tempe. Ada yang nawarin pisang, beli pisang. Yang agak kacau malah saya itu. Ya. Iya, jadi konsumtif. Ya, tapi itu bentuk gotong royong, bentuk Ya, berbagi. benar. Ya, ya. Iya, iya, iya. Saling, ya itu saling berdagang ya. Pada itu kan juga berdagang. Kita belajar dagang lagi. Ya, ya. Iya, iya, iya. Ini kan Pak mengetahui bahwa biasanya dalam kondisi normal kan Pak Nasirun tuh tamunya luar biasa banyak yang datang ke rumah kan. Hmm. Bisa antriannya bisa sampai gerbang komplek depan gitu loh yang mau datang ke rumah. Nah, ini kira-kira pas pandemi ini masih ada yang bertamu apa gimana, Pak? Iya, tapi bertamu sudah Atau iya. Pak Nasirun kasih tanda Enggak, dilarang minimal bertamu jaraknya gitu. 2 meter lah bertamu. Jadi lama-lama tamunya jadi Oh gitu. mejanya cukup 20, sekarang tinggal 5 gitu. Tapi masih tetap ada yang Masih ya. ya masih ada ya ya. Apalagi aduh, tapi ini enggak enak tapi saya harus katakan ya masih Ya. ada dan mungkin anak-anak muda juga mungkin betul-betul gagap menghadapi situasi ini ya. Ya ya kita sharing lah kita sharing ya. Ya, ya, ya. Jadi tetap ada ya upaya silaturahim semacam itu. Ya, maksudnya kita tidak benar-benar terasingkan lah dari lingkaran pertemanan dan semacamnya. Iya, Yang biasanya ya.
guyup gitu kan. Masih kok, Jogja masih, dan besok tanggal 25 kita juga ada Alhamdulillah. juga melukis bersama, tapi dibatasi 15 anak, 15 orang, 15 seniman, ya nanti mungkin kalau ada yang laku juga itu bagian dari kita mungkin ya berbagi lagi ya. Dan Jogja sudah Oh punya iya, di mana Pak tabungan. pamerannya? Jogja udah punya Pamerannya di mana tabungan Pak? seperti Suka Parisuka yang Hmm, dulu kalau ada seniman yang sakit pun bisa dipotongkan mm-mm. berapa gitu. Jadi dulu tabungan sebelum ada pandemi juga ada juga ya. Ya. Itu tabungan sebelum dari pandemi, Iya, jauh sebelum pandemi sebelumnya, terjadi. ya jauh Wih, sebelumnya, iya, keren iya. Di Suka banget. Parisuka, Heeh. ada juga arisan Ikaiso. Saya kira juga, walaupun sekarang mungkin Mm-mm. arisannya virtual juga, saya nggak ngerti itu. Iya, 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 iya. pasti semua pindah ke virtual Iya, ya. iya. Ini saya agak Tapi gagapnya itu. ya itu, Hmm. mm-mm. Iya, maksudnya itu baik sekali ya dengan adanya kultur semacam itu. Jadi kan memang kita saling menopang gitu satu sama lain dan eh, ya tidak sepenuhnya terindividualisasi lah. Saya kira itu warisan dari proses para pejuang kebudayaan kita, para seniman kita mungkin dulu. Jadi saya kira itu punya lekatan yang sampai saat ini mungkin masih bisa diwariskan dan bisa kita laksanakan. Memang tidak Ya, semuanya, tapi eh, prosentasenya masih banyak yang punya rasa apa ya berbagi dan hebat. Kegotong royongannya mm, masih oke ya. iya. Ya, alhamdulillah sekali sih dengan mekanisme budaya semacam itu Ya, bisa saling menopang satu sama lain. ya. Nah, Pak Nasirun, kalau ini nih, kan banyak berita mengenai bahwa karena kita tidak bisa melaksanakan pameran atau pertunjukan lainnya, dan akhirnya itu dipindah secara virtual. Ya. Dalam hal ini pameran lukisan ya. Tapi kemudian ada juga analisa bahwa ternyata yang masuk ke dalam eh, bisnis online ini untuk lukisan dan semacamnya itu hanya yang levelnya menengah ke bawah. Katakanlah mungkin secara nama atau secara kualitas karya saya juga kurang tahu, tapi ini dari sebuah analisa kritikus ya. Kemudian yang untuk high art-nya, high end-nya, yang kualitas paling tingginya itu tetap orang membutuhkan melihat langsung gitu loh, Iya, Pak. iya, 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 iya. Tidak dalam virtual. Apakah Pak Nasirun setuju dengan analisis seperti ini? Ya setuju lah ya, setuju. Tapi intinya ya memang nggak bisa kebayang ketika semuanya online, galeri Ya, online, seniman online, yang high online, yang junior online lah. Galeri kayaknya juga akhirnya rentan juga karena galeri dibangun dengan angka yang bagus, lalu dia apa ketika pameran ini senimannya juga online, akhirnya juga ya galeri tidak dapat masukan lah ya. Karena tegaknya galeri saya kira juga ada subsidi silang dari senimannya itu. Terus iya, iya. memang ada betulnya bahwa memang yang paling aktif itu memang seniman yang katakanlah apa bisa disebut menengah ke bawah tuh ya. Gitu. Tapi jangan salah, karena dari dulu saya tuh pamerannya RT3, RT5 ikut, jadi saya jadi nggak jelas saya. Yang di bawah juga ikut, dan yang atas juga ikut juga. Iya, Ya, iya, iya. jadi Maksudnya, gimana? ya jadi Silakan. mungkin ini juga masih meraba, saya kira meraba, semuanya meraba. Saya juga pameran di Bank BTPN itu di latar galeri, sampai hari ini juga belum terrealisasi untuk openingnya juga dulu ya. Ya jadi mungkin karena situasi pandemi itu ya. Ya. Iya. Memang banyak yang kirim Karena lewat misal, Pipin itu. Yang sabar loh. Saya tidak ngerti. Mungkin yang sabar Pipin lah saya.
Jangan-jangan asistennya kena potong gaji juga nih gara-gara Dari pandemi. yang tahu pasar tuh asistennya itu sama yang sabar Pak. Ya, enggak apa-apa. Ya, ya. Karena gini Pak, ketika semua karya itu masuk online ya, kan akhirnya pengkurasian juga menjadi sulit, ya kan? Pembeli, entah itu kolektor, pencinta seni lainnya, akhirnya harus meraba-raba dengan referensi yang terbatas gitu kira-kira untuk memilih kan karya yang di online ini seperti apa. Jadi kayak gitu Pak, saling bercampur. Baik bercampur. Memang ini luar biasa di era pandemi ini. Betul-betul kayak dunia ini betul-betul lagi tidak normal. Mungkin kita mau menuju era baru, tatanan baru ya. Tapi ada tabungan sedikit barangkali mungkin kita bagikan. Jadi Ya. apa karena saya gaptek itu membangun connecting masa lampau, saya kira masih punya kan untuk bisa mungkin bagian dari empati yang bagus itu. Jadi malah ada beberapa pencinta seni saya justru mempertanyakan nasib saya pada hari ini gitu. Jadi berarti kan itu pembangunan dari dulu mungkin ada sedikit belajar membangun connecting itu. Ya. Mungkin kalau dilogikakan memang betapa sulitnya. Saya juga membayangkan itu. Karena apakah ini lewat online, lewat virtual, ini kan istilah-istilah baru yang saya kira kita belum begitu paham sekali. Iya, iya. Ya sebenarnya juga kita tahu bahwa bisnis seni rupa via online itu kan juga sudah berlangsung jauh sebelum pandemi terjadi ya, tapi mungkin ini sedang dimaksimalisasi karena menjadi satu-satunya cara untuk berbisnis gitu Pak. Iya, iya. Dulu yang kasihan justru saya tidak bisa online malah. Ya itu dia, handphone aja nggak punya. Ya. Menarik sekali. Pak, ini Pak. Tadi kan Pak Nasirun sempat menyebut mengenai connecting dengan masa lalu ya. Kita tahu bahwa Pak Nasirun tidak hanya sebagai seniman, tapi juga ikut mengkoleksi karya-karya seni lainnya. Itu dari seniman-seniman yang lampau maupun generasi barunya. Itu gimana sih Pak? Maksudnya apa yang memotivasi Pak Nasirun melakukan kerja semacam itu? Iya, sebenarnya kebetulan saya ada di tahun 97 tuh booming lukisan itu, negara dalam situasi krisis itu. Lalu sebagian aku minta memang untuk sanggup belajar kembali dulu. Jadi mamanya saya ke tempat Pak Fajar itu awalnya bukan tujuannya mengkoleksi karya Pak Fajar, tapi kalau Pak Fajar berkenan saya temui, dia bercerita. Jadi saya tidak cukup dapat dari kampus itu, ke Sunarto PR, ke Pak Darso, ke Pak Buga Miranom di sana. Memang tumbuh itu loh, tumbuh ada sikap berkesenian mereka itu loh, yang saya kagum luar biasa dia. Jadi sikap berkesenian mereka yang mengagumkan sekali. Ada perasaan nanti khawatir dilupakan. Jadi orientasi saya mungkin hanya, jadi saya menemukan tidak harus lukisan yang seperti ada di lelang bagaimana enggak. Saya mendapatkan surat Sujono, saya kira juga itu menjadi perbendaharaan saya. Saya menemukan buku tentang Nasar, bagi saya sudah cukup. Saya pernah berseloroh terhadap diri saya loh, jangan tersinggung ya. Gimana, dalam Pak? situasi yang bingung seperti ini ini kayak kena karma juga kita ini. Karma kenapa Pak? Kita pernah kok melupakan hanya nama-nama penting yang saya kira karyanya punya nilai likuiditas saja yang dikunjungi, yang diapresiasi, yang menjadi kebanggaan. Tapi untuk saya loh, bukan untuk publik ya. Ketika pandemi ini bikin betul-betul menjadikan renungan.
oh ini luar biasa ini. Kayak saya merasa ada satu apa ya, kayak karma mamanya, mereka betul-betul merendah kesenian yang saya kira tidak perlu di lockdown, udah memang sudah di lockdown sendiri dan jauh dari publikasi. Sudah. Iya, ya situ. Saya beruntung dapat modal itu. Itu saya berani mengkritisi diri saya karena mereka saya kira agak terlupakan. Kita diuntungkan. Jadi kita diuntungkan atas perjuangan mereka, saya kira begitu. Itu jadi awal saya mengkoleksi. Nah sekarang dalam situasi pandemi ini, hampir setiap saat kecuali saya memang melukis, saya menengok kembali karya-karya yang pernah saya pernah kunjungi itu, mungkin seperti Pak Zakaria, Pak Rusli, dan di situ saya punya ingatan yang luar biasa atas asal pesan-pesan yang saya kira apa ya, yang ya harus punya nyali lah berkesenian, harus punya nyali, harus berani, harus dalam arti berani ini, ya mungkin kalau pendahulu kita kan jauh lah dari hingar-bingar, saya kira, kecuali mungkin nama-nama beken aja gitu. Tapi semangatnya itu yang saya kira perlu kita apa ya, ikuti, sikap kesenimanannya itu. Sikap kesenimanannya ya. Iya. Tapi ini menarik sekali Pak. Jadi ketika Pak Nasirun misalnya berkunjung ke seniman senior misalnya yang sudah almarhum, kemudian mendapatkan cerita-cerita dari mereka, nah itu kan sebenarnya pengalaman seperti itu menjadi apa ya, pengetahuan tersendiri kan buat Pak Nasirun. Dan alangkah bagus sekali kalau misalnya itu juga bisa di-sharing nih Pak ke orang-orang lainnya. Apakah Pak Nasirun melakukan pencatatan sendiri mengenai pertemuan-pertemuan dengan mereka? Oh, sebelum pandemi saya sering buka pameran, tapi ketika saya ceritakan bagaimana pengalaman saya ketemu dengan Zakaria, tapi audien mengatakan bohong ini. Nggak laku ya Pak ceritanya? Iya, karena udah ada bukti fotonya dengan Zakaria. Dan itu memang banyak sekali. No picture hoax. Iya, jadi banyak cerita-cerita yang sebenarnya mengharukan sebenarnya ya. Cuma saya kadang-kadang kemas kan ya. Sebenarnya bagus sekali. Saya kemas. Cemasnya? Ya. Oh, kemas. Tergantung kita ketemu dengan siapa, kira-kira begitu. Mengharukan kok. Jadi contohnya umpamanya Kentarjo pada saat beliau mendapatkan, tidak punya uang, mendapatkan order untuk bikin ilustrasi di majalah Intisari gitu. Hanya kertas notes. Itu karyanya Pak? Iya. Wah. Hanya kertas notes. Cuma pencil on paper ya? Tapi papernya tuh hanya notes saja. Notes dan di situ sekarang kertas notes kayaknya banyak sekali ya. Artinya dalam suasana pandemi ini ya, untuk saya ya tidak ada alasan untuk tidak bisa berkarya. Ya saat ketemunya lah medianya. Dan membangun connecting juga ada pelajaran yang menarik, barangkali ini luar biasa jadi kebetulan aku mendapatkan satu artefak yang berada tulisannya. Bahwa ya inti dari ini antara seniman dan kolektor. Di mana si seniman ini mungkin, dari si kolektor ini mungkin pada waktu belum ada pandemi, tetapi tidak harus membeli lukisannya ataupun memamerkannya. Ketika si seniman ini memang dalam keadaan yang mungkin kehidupan ekonominya tidak bagus, dia punya perhatian yang cukup. Jadi mereka kadang-kadang berbagi tentang kertasnya,
ataupun chatnya. Dan di situ menarik dituliskan bahwa kertas ini adalah sebagai saksi bagaimana kita tuh membangun connecting. Saya tarik ke sedikit Rodunggaya ya, spiritual ya. Iya Iya, dong. Boleh ditarik. saya yakin seyakinnya bahwa rezeki itu tetap dari Yang Maha Kuasa. Tergantung lewat siapa gitu loh. Iya. Dan maunya sih tulus ya berkesenian, tapi agak sulit ya. Ya udahlah latihan kerja saja dulu itu. Itu kalau tulus ya aku pikir nggak dapat nggak dapat ekonominya kan dapat artefaknya. Iya, iya, iya. Persoalannya kan belum tulus. Masalahnya tulus. Iya. Nah masalahnya tulus itu kan ilmu tertinggi, Pak. Makanya saya juga nggak bisa makanya. Tapi dengan archive ini saya bisa merenungkan kembali dulu. Jadi tidak sekedar menung, bahkan saya mungkin tahulah saya kira di seluruh jagat ini sedang mengapresiasi pandemi. Tapi ada sih pembanding yang saya kira bisa memberikan satu ya imun jiwa lah saya kira begitulah. Jadi ada satu. Ya, jadi sekarang malah dalam renungan ini saya membuka-buka file-file yang kemarin mungkin malah andai kata nggak ada pandemi saya tidak ketemu lagi tentang bukunya Nasar, tentang bukunya Rusli ataupun bukunya Ki Hajar Dewantara. Malah terlewat ya Pak. Iya, sibuk sekarang justru momennya. Sibuk nonton ini drama Korea no. Nonton drakor. Pak, saya mau memberi kesempatan kepada kawan-kawan bercerita yang sedang nonton live kita untuk bertanya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh dijawab jujur maupun bohong. Saya lebih seneng bohong daripada jujur. Jujur kadang-kadang menyinggung, jadi bohong aja lah. Iya. Oke, silakan kawan-kawan yang mau ada pertanyaan, mumpung kita sedang bersama Pak Nasirun. Ini biasanya susah loh bertemu dia, itu antriannya panjang sekali. Dan harus bikin janji dulu sama asistennya. Josephine. Jam 12 tidur lagi. Ya, jam 12 siang tidur lagi. Mau presiden yang datang tetap ditinggal tidur. Ya, Pak Nasirun kira-kira kok bentar, maaf. Kok kebalik. Pak Nasirun kira-kira ada nggak sih cerita menarik dari pengalaman Pak Nasirun ketemu salah satu seniman almarhum itu yang menurut Pak Nasirun, wah itu ceritanya tuh menggugah dan mengubah Pak Nasirun sendiri? Iya, Pak Fajar itu bahwa sebelum ada pandemi Pak Fajar bercerita bahwa seleksi alam tuh ada. Jadi seleksi alam tuh ada. Jadi mungkin kita combine ya, kita selaraskan dengan almarhumah ibu saya. Jadi kalau kamu memang sudah mengambil keputusan sekolah di seni, ya disadari nggak sadari itu anugerah. Dan kamu nggak boleh ambisi sukses, ambisi populer, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik. Tapi ambisilah dalam proses dan kamu didasari rasa senang gitu loh. Rasanya artefak ini memberikan satu saya yakin suatu saat memberikan label minimal ya populer di keluarga lah. Oh dulu mbah saya mungkin ini pelukis Pak ya, nyatanya ada yang tertinggal tuh karya seninya itu. Nah barangkali kalau nggak hati-hati mabuk popularitas, mabuk kesuksesan mewarnai jagat kecil kita lah. Kalau alam tidak berkenan mau apa? Nah itu saya kira berkesan sekali dari almarhum Pak Fajar itu yang saya kira kenapa saya selalu bercerita Pak Fajar, karena Pak Fajar paling tidak mudah ditemui. Jadi jadi ketika aku bisa dianggap sebagai tamunya Pak Fajar, bagi saya itu luar biasa ya. Dan
senang sekali lah, dan alhamdulillah sampai menemani 2 minggu sebelum almarhum itu masih sempat ketemu Pak Fajar itu. Ya. Wah, jadi alam pun melakukan Oh seleksi iya, ya, no. ibaratnya. Ya, akhirnya kembali pada ambisi kita tuh apa, dan apapun ambisi kita, itu itu alam yang Iya, melakukan iya. seleksi ya, Pak. Alam, ada seleksi alam tuh ada. Kan dulu kan Pak Fajar Iya. pertama kali ketemu dengan siswanya yang 35 itu, kalau nggak salah itu, Pak Fajar tiba-tiba tertawa sendiri dan mengatakan, andai kata ini 4-5 siswa saya bisa jadi seniman, saya sebagai pendidik itu berhasil dulu. Ya, mungkin Meskipun cuma 4 dan 5 ya, iya. itu udah berhasil. Lalu pada 35 pada udah dapat piala semua kan, udah juara semua. Ternyata betul apa yang katakan Pak Nah, Fajar. Jadi tentang ini waktu. ya, Pak, ini ada pertanyaan menarik. Jadi dari Mbak Martina ya, tidak semua seniman itu seberuntung Mas Nasirun, apalagi di masa pandemi. Kira-kira bagaimana dan apa kiat-kiat yang bisa di-sharing untuk teman-teman seniman lainnya? Saya memang sering dapat ini masukan dan kritik, barangkali lukisannya nggak bagus, nasibnya saja yang beruntung. Ya. Tapi andai kata kita punya kerja maksimal, punya etos yang kerja yang maksimal, dan kita meminta yang minimal, aku pikir juga kita udah mendekati keberuntungan. Barangkali mungkin dulu almarhumah ibu saya, mungkin kalau nanam padi keluar padi, saya ingatan saya kan, nanam pisang keluar pisang. Tetapi kata ibu almarhumah itu, belajar nanam kebajikan dan secuil bersyukur, saya kira akan tumbuh keberuntungan. Wah, mantap. Kata ibu saya almarhum, Jadi, kalau saya tanya ke makamnya. Iya, iya, iya. Jadi etosnya gitu. Iya, iya. Nah, etos itu kita mungkin lebih. Nah, yang tidak hati-hati kan kita tuh mungkin biasa 1 meter kali 1 meter 1 juta, kita mendahului kehendak Tuhan. Jadi kita bekerja maksimal lah ya. Diberi seberapapun ridho Tuhan, mungkin kita terima. Nah, mungkin gayanya saya tak kristalisasi, ya moga-moga berkah kan gitu. Amin. Jadi nggak ada lah di muka bumi ini keberuntungan itu tidak ada sebab musabab kan gitu. Jelas ada ikhtiarnya. Ya nanti suatu saat mungkin Mbak Martina bisa ini kita sharing bagaimana kok keberuntungan didapat kita raih. Asal parameternya kan tidak harus materi. Kan. Andai kata sebelum pandemi ataupun setelah pandemi kita tidak diberi kekuatan sama yang Maha Kuasa, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi mungkin ada keberuntungan kita masih tetap bugar, tapi masih senang, di satu beri kesehatan dan bisa berkarya dengan semestinya dan dengan media apa saja karena itu. Ya. Dengan media apa saja ya. Jadi memang kunci awalnya adalah bersyukur dulu dengan apa yang dapat gitu ya. Ibu saya dengan maksimal. Saya baru latihan aja. Karena ini saya jadi bertanya-tanya, live-nya itu tentang seni rupa apa tausiah seni rupa, tapi keduanya. Tapi kalau kerja maksimal harus. Tausiah benar-benar. Ya, kerja maksimal harus. Ya. Nah, itu ada pertanyaan tuh, Pak. Itu pertanyaan terkait kerja maksimal itu dalam berkesenian apa sih? Kalau menurut Pak Nasirun? Kalau saya hari besok hari Senin minimal saya menggoreskan sesuatu, apalagi di pandemi ini. Kalau kita momentum ini kita tidak menggoreskan, aku pikir sangat disayangkan bagi saya loh itu. Dan dari dulu saya memang belajar untuk setiap hari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, walaupun dengan secuil kertas saya goreskan itu. Ternyata tahun 56, waduh ini jadi roto kayak pinter saya. S.S. Sudiono pernah mengatakan bahwa ilham hanya diketemukan orang-orang adalah personality sekali. Dan kristalisasi dari personality adalah karakteristik. Lah saya khawatir juga ini gue. Iya.
Jadi Sujoyono jauh Khawatirnya? di Alfamart, Indomaret karakteristik nggak dijual ya. Benar sekali. Iya. Apa tadi pertanyaan? Kerja maksimal itu tadi. Iya, jadi Jadi barangkali, berusaha ya, mencoret. barangkali kita punya punya apa? eh, punya timing yang tepat, punya ide yang tepat, punya materi yang tepat, barangkali itu kita bisa realisasikan. Jadi kerja maksimal ya kalau saya, metodologi saya yaitu setiap hari kita, cuman saya memang sering senang humor gitu loh. Kok produktif sekali setiap hari menggambar, ya saya takut dimarahi yang presiden, sudah makan, sudah minum, dan ya kalau bisa hari ini akan saya warnai gitu, ya. Dan saya tidak bisa menghentikan waktu hari ini. Besok udah bergulir lagi. Ya. Kadang nggak punya ide, tak tulis saja. Nggak punya ide, ya biar aja. Pokoknya sebisa mungkin mencuri momen ya Pak dengan berkarya, mengisi Iya gitu. latihan lah Mengisi ya, momen dengan berkarya. Latihan ya ya. latihan ya, latihan, proses saya kira. Kerja ya. Nah, saya baru bicara seni itu. Iya 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 Seninya iya. Iya. terlambat. Ini ini 150 SKS Pak kurang lebih live kita ini udah lulus S1. S1 aja 144 SKS. Nah, itu kata Mbak Yayas. Mbak Yayas baru bergabung. Nah, Pak, ada komentar juga bahwa apakah dengan berkesenian ini sebuah penanda zaman gitu, Pak. Artinya membuat karya seni itu menjadi sebuah penanda zaman. Apakah Pak Nasirun setuju dengan pernyataan seperti itu? Iya, 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 iya. Cuman iya kok jawabannya. Iya. 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 Terus ini Pak, ada lagi pertanyaan dari Mas Bayu Edward. Dari Mas Bayu Edward, pertanyaan itu, selama ini dalam proses berkaryanya Pak Nasirun, apakah itu juga dipengaruhi oleh aspek-aspek di luar realitas? Maksudnya yang berbau spiritual atau mistik semacam itu, apakah juga Pak Nasirun mengambil ide dari sana? Iya, pada waktu itu saya kira kita punya kedekatan. Kalau kita tarik kembali ke belakang, kita flashback itu, kita punya kedekatan sekali dengan mungkin kesenian pada waktu itu ya masih tradisional ya. Mungkin ronggeng seperti karyanya Kang Tohari, ya memang tontonan sehari-hari adanya seperti itu. Mungkin pertunjukan wayang. Cuman saya nggak mau berhenti di situ. Pada waktu itu mungkin dari pertunjukan wayang ini saya mencoba ketika di Jogja belajar sastra wayang bersama putranya Pak Timbul itu. Tetapi ini ada suasana mistik ya ini ya. Memang almarhumah ibu saya sebelum menjadi mualaf adalah Sunda Wiwitan. Jadi berkeyakinan Sunda Wiwitan ya. jadi perilaku ibu saya, tapi saya kira punya kedekatan bagaimana mungkin ketika panen padi dia bikin sesaji, mungkin bulan sabit keluar, ibu saya mengatakan uluk salam dan sebagainya, dan itu menjadi rekaman kuat. Dan dari bakat kesenian saya kira kadang-kadang kita combine ya, kita renda menjadi bahasa kesenian saya. Ya, tidak hanya pada sesuatu yang real memang. Bahkan ada karya-karya saya kalau nggak salah tentang banyak sekali dongeng-dongeng almarhumah ibu saya. Yang judulnya pun saya kira ditranslate bahasa Inggris nggak bisa tuh. Gayu buli-buli, belawong, itu semuanya sebuah ritual yang dilakukan oleh almarhum ibuku sebelum menjadi mualaf itu. Jadi dengan pengaruh atau terinspirasi dari tradisi ibunya Pak Nasirun itu,
Dan ini memberi pengaruh pada karya-karya Pak Nasirun ya. Oh iya, iya. Bagaimana berhubungan dengan alam dan kita bagian dari alam itu sendiri gitu. Iya, iya. Tadi Berkomunikasi dengan bulan sabit, iya. memberi salam bulan sabit gitu ya. Iya, tadi Mbak Yaya saya menjawab ya, tapi dari guru saya Rustam Maji, bahwa Rustam Maji konon katanya Pak Fajar pernah cerita pada saat dia melukis realis tentang alam itu di tahun 39, kebetulan saya koleksi saya, dan di zaman Jepang tentang Begawan Ciptoning itu, Rustam Maji berjalan dari Klaten ke Jogja hanya menemui Fajar Sidik, dan dia bercerita bahwa ketika alam saya lukis secara nyata, justru kebesaran Tuhan yang muncul. Berarti saya tidak layak untuk membubuhkan tanda tangan. Kira-kira begitu. Waduh, ini dahsyat banget. Dahsyat Ya, banget. ya. Jadi kayak membaca teks ayat Tuhan yang tidak termaktub dalam muka-muka. Jangan dibilang ini tausiah loh ini. Itu mistiknya Rustam Maji. Saya kira tasawuf memang ya. Jadi kalau tanda zaman Mbak Yaya sih ya. Iya. Luar Iya, biasa. iya. Tapi Rustam Maji loh, bukan saya. Iya. Itu kata-kata Rustam Maji ya, kawan-kawan. Tolong diingat dan dicatat. Iya. Nah, Pak Nasirun, ini karena saya tahu banget nih kalau ngobrol sama Pak Nasirun pasti 1 jam aja tidak akan cukup. Iya. 3 jam itu baru pembukaan. 3 jam baru kira-kira semi-semi jujur gitu. Bohongnya belum. Dan sayangnya live Instagram ini hanya 1 jam. Jadi karena kita sudah di penghujung acara, saya mau mungkin Pak Nasirun punya semacam pesan-pesan tausiah lagi untuk para kawan seniman dan pekerja seni yang terdampak dari pandemi wabah corona ini. Agak sulit sebenarnya. Tapi kita tidak bisa mau kemanapun. Saya kira dunia mengalami satu situasi yang sama. Saya biar inilah baru saja menulis tentang bahwa ini makhluk Tuhan, saya kira. Virus ini makhluk Tuhan, dan saya kira kita harus tidak bisa menghindar untuk tetap merenung supaya imun kita kuat ya. Kecuali doa ya, apapun profesinya ya kita berkarya. Karena kita sudah dibingkai dan akan menuju sebuah era baru yang saya kira memang sulit, tetapi ya mau apa lagi. Dan yang terakhir saya kira momentum ini, saya mengistilahkan kalau kita mencoret hitam akan menjadi hitam, mencoret kuning jadi kuning, dan mencoret merah jadi merah. Saya kira itu yang terpenting, dan saya yakin kok selepas pandemi kita juga bisa menemukan jati diri yang sesungguhnya itu. Mantap. Iya, moga-moga iyalah. Luar biasa, karena itu ingat karakteristik tidak bisa dibeli di Alfamart dan Indomart. Tapi saya udah fobia masuk Alfamart Indomart karena setiap ke Alfamart sini ditanya dulu, Pak, pulsanya sekalian. Jadi saya udah nggak berani lagi ke Alfamart itu, jadi nyari Alfamart lain. Karena masih ditanya soal pulsa ya, dan sedangkan nggak punya handphone. Ya, Pak Nasirun, saya terima kasih sekali. Ini banyak banget yang bisa dicatat dari pernyataan-pernyataan yang Pak Nasirun bisa dijadikan quote gitulah. Ya, semoga terkait dengan kerja berkeseniannya, mencoret momen gitu, menjadikan ini sebuah sejarah lah lewat karya seni. Dan pandemi ini adalah momentum ya Pak. Momentum tiap orang untuk melakukan perenungan kembali ke dalam dirinya.
kita berharap situasinya segera membaik dan ya orang-orang bisa tetap berbahagia dengan apapun yang sedang mereka alami saat ini. Gitu ya, Pak. Kawan-kawan bercerita, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara karena memang IG Live ini hanya berdurasi 1 jam. Jadi terpaksa malam ini harus kita sudahi, tapi jangan takut karena live bercerita akan selalu ada tiap Selasa malam. Saya berharap agar tema malam ini dan obrolan malam ini bersama Pak Nasirun bermanfaat untuk kalian semua dan tentunya menghibur ya. Kalau gitu, saya mohon pamit, tapi saya berpesan jangan lupa untuk follow IG kami di @beritabaruko dan juga kanal YouTube kami, like and subscribe di @beritabaruko. Karena semua hasil live ini, video-videonya akan ditayangkan kembali di YouTube tersebut. Jadi jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, selamat malam. Bye.